ujian, makanya santai-santai aja kita. Ya, kita tunggu lagi beberapa orang, 3 orang lagi. Tadi sudah lengkap ya, di room besar sudah lengkap loh kelompok kita. Oke, yuk sambil jalan kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, ini pertemuan yang terakhir. Di pertemuan terakhir saya tidak memberi materi supaya kalian tenang. Kita akan menghadapi seminar hari Jumat ya, Jumat. Nah, pengujinya sudah ditunjuk. Sabtu tadi Pak katanya diundur. Oh iya ya, tadi disampaikan baru dikasih tahu mundur karena ada kok ya Sabtu ujian, udah Sabtu tuh saya mau istirahat. Kapan mau istirahat dari Sabtu saya ini? Geser lagi ujian dari Sabtu. Aduh, saya tuh bahagia sekali kalau Sabtu nggak ada kegiatan itu. Kok selalu ada kegiatan ini saya ngajar jam 9, habis itu saya muter-muter ada urusan, jam 1 sudah masuk di kelas yang lain lagi. Oke, udah semua. Nah, hari ini saya nge-review. Yang merasa belum bagus di antara ini siapa? Yang merasa belum bagus. Kalau merasa sudah bagus ya sudah, saya lewat. Sri, Rahayu, bagaimana? Sudah menemukan? Saya sarankan kegiatanmu kurang apa ya? Kalau cuma sebulan bikin itu, kemarin bisa nggak merancang yang kegiatannya itu? Sepertinya bisa, Pak. Nah, mau ditunjukkan ke teman-teman atau cukup diperbaiki sendiri? Sudah saya perbaiki, boleh Pak? Sebentar ya Pak ya. Oh ya, kalau mau ditunjukkan juga boleh ya. Sambil persiapan Sri Rahayu menunjukkan, karena kayaknya tinggal Sri Rahayu yang dia masih bingung menemukan langkah kegiatannya, terutama di rencana aktualisasi. Itu kan saya minta kemarin 2 atau 3 kegiatan inti. 2 tambahannya itu persiapan dan monitoring evaluasi. Itu bukan kegiatan, tapi masuk di dalam kegiatan rencana aktualisasi. Tapi sebelum bukan kegiatan inti. Persiapan dan monitoring evaluasi itu pelengkap karena semua kegiatan pasti diawali dengan persiapan dan terakhir untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan maka harus ada evaluasi. Nah itu karena jangan sampai ada kerja nanti itu kemudian selesai nggak dievaluasi. Apapun pekerjaannya itu sebelum kita contoh aja lah kamu dari panitia korban kemarin itu yang muslim ini. Selesai berdagingnya dibagi-bagi kan juga dievaluasi. Tadi jadi berapa kantong ya, disebarkan kemana semua ya, itu namanya kegiatan evaluasi. Jadi jangan setelah selesai dulu habis pulang. Bukan begitu kerja itu. Jadi nanti di pemerintahan harus begitu. Setiap tahapan di pemerintahan itu kegiatan diawali dengan persiapan, perencanaan. Ini sekarang perencanaan. Kemudian setelah nanti memulai akan diawali dengan persiapan. Kemudian terakhir monitoring evaluasi. Apalagi yang butuh tindak lanjut, bukan hanya evaluasi saja, tetapi selalu butuh monitoring. Monitoring itu apa? Monitoring itu jadwalnya nanti selama kegiatan itu jalan. Namanya monitor. Saya, anggaplah saya sebagai panitia korban, saya monitor sejak kapan sapinya sudah datang, kapan, ditaruh di mana, dipotong oleh siapa, dibagi oleh siapa. Itu saya awasi, namanya kegiatan monitoring. Evaluasi, kalau ada kurang lebihnya, kalau ada salahnya, itu namanya evaluasi. Perbaiki hasil evaluasinya itu. Jadi tindak lanjut dari monitoring evaluasi adalah perbaikan. Kalau Anda melakukan menata arsip, dievaluasi apakah sudah rapi belum, maka benar sudah punya memenuhi estetika kebaikan atau belum. Itu pada tahapan terakhir. Dia bukan kegiatan inti, tapi kegiatan pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan inti untuk lebih sempurnanya. Nah, oke, nah. Hari ini sebelum Sri Rahayu nanti saya berikan kesempatan, silakan persiapkan. Kita akan menetapkan judul. Kemarin saya belum bahas judul, karena memang judul itu terakhir dibuat. Judul silakan bisa Anda ambil dari kegiatan inti boleh, dari tujuan juga boleh. Tujuan yang nomor 1. Tujuan nomor 1 itu apa bunyinya? Coba lihat aja itu. Itu juga bisa jadi judul. Kalau di situ nggak bagus karena panjang, Anda boleh juga mengambil dari kegiatan inti. Intinya dari kegiatan yang tengah, yang nomor 2, 3, 4, itu apa intinya itu? Itu juga bisa. Nah, jadi judul. Judul jangan terlalu panjang, bikin yang pendek, simpel, nggak ada kata singkatan. Misalnya SOP itu bukan dimasukkan di judul, tapi standar operating procedure dalam kurung SOP, begitu dia kalau menulisnya di judul. Judul tidak boleh ada singkatan yang tanpa penjelasan.
Kalau ada singkatan, maka ada penjelasan dulu, baru disingkat. Nah, sekarang silakan Anda memikirkan judulnya apa. Seperti Bu Dokter kemarin saya hilangkan apa kata depannya yang negatif, ganti aja dengan edukasi misalnya. Nah, dikasih bla bla bla. Nah, silakan nanti sambil jalan, kalau sudah ketemu, silakan kirim ke chat. Nanti kita bahas masing-masing untuk judulnya. Ya, judul saja ya. Ya, jadi judul jangan terlalu panjang. Silakan mau ambil, kalau gampangnya ambil di tujuan nomor 1. Tujuan nomor 1 itu apa? Tapi diringkes kalimatnya. Nah, misalnya edukasi tentang bla 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 di puskesmas mana, gitu. Jadi ada logusnya, ada lokasinya di mana, apa kegiatannya, di mana tempatnya. Penataan penataan LHP nggak boleh disingkat, laporan hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Sigi, misalnya begitu. Nah, jadinya seperti itu. Cukup simpel saja, tetapi jelas ya. Jadi kita coba untuk buat kalimat yang ringkas sekarang judulnya ini. Silakan masing-masing nanti di chat sambil kita menunggu. Gimana sih mau coba dikasih lihat sama teman-teman supaya teman-teman juga nanti boleh bisa Pak, boleh saya memberi screen masukan. Pak. Oke, ya silakan. Langsung ke kegiatan saja. Yang fokus saya ke kegiatan saja. Yang lain-lain silakan. Sudah lumayan, sudah bagus itu. Nanti kalau toh kurang bagus, ya menurut penguji nanti di ujian saja baru kita beri masukan lagi. Oke, silakan ya. Mari kita semua sambil jalan kita lihat, beri masukan untuk si Rayu. Kita biar bagaimana satu kelompok kita nggak boleh ada yang ketinggalan, harus maju bersama. Nah, nanti ini kan terpotong ya. Ini habis rencana kegiatan aktualisasi, terus cuma 3 baris, 4 baris, terus tabelnya kok turun ke bawah. Nanti untuk semua yang seperti ini tampilannya, mending 2.4 rencana kegiatan aktualisasi turunkan sekalian pada halaman berikutnya, digabung dengan tabel. Ya. Nanti tampilannya karena 2.5 yang bagian rancang. Oh iya ya. Tabel rancangan itu, itu kan tabelmu itu kan keterangan tabel di atasnya itu langsung aja subbab 2.4 nanti semuanya saya lihat masih ada yang begitu, nanti kalau saya jelaskan nanti semua tentang estetikanya tulisan. Yuk. Loh ini kok kosong ini kenapa kemarin ini di persiapan tahapan kemudian garisnya ya atau teman-teman dulu lah beri masukan dulu ini si Rahayu ini. Ini kayak tabelnya nggak begitu kan garisnya? Yang di kolom 1, kolom 2 di nomor dan kegiatan itu jangan kamu pisah garis datarnya itu, jangan garis datarnya nggak ada itu supaya jadi satu kegiatan nanti. Kayaknya ini Pak, itu manajemen ASN sama Smart ASN kan Bapak suruh di bawah kayaknya ini. Oh, itu dia mau kasih. Nah, kalau itu nggak ada outputnya, bikin sama lah sih ya. Kok bikin format yang sama, bikin bingung aja kita lihat nanti. Itu di bawah tempatnya, terkaitan dengan agenda 3-nya itu ya, terkaitan dengan manajemen ASN. Ini ke sini Pak. Bukan, coba kau lihat contoh yang lain. Coba yang lain dulu. Saya lihatkan si siapa, Anita, kamu punya, coba kasih lihat supaya ini coba saya tutup dulu ya, kamu punya Sri. Ya. Iya Pak. Coba saya Anita punya Pak. Coba share di tabelnya itu, cara lihat ya supaya Sri juga lihat itu bagaimana yang. Izin share Pak. Ini karena di iPad agak Pak. Ya, agak kacau. Yang tabelnya aja, langsung tabelnya aja. Iya. Nanti kalau kamu convert ke PDF sebelum dikirim diperiksa lagi loh, diperiksa dulu loh ya. Jangan sampai seperti ini. Kemarin ada yang sudah begitu habis dari Word dikonvert ke PDF, nggak lihat lagi hasilnya langsung dikirim ke LMS. Nah, ya, ini gini loh. Coba, yang beda apa, Sri? Yang beda dengan Anita punya ini. Di kegiatan kolom 1, 2 itu nggak ada lagi garis horizontal. Sehingga orang nggak bingung nanti lihatnya ya. Nah, terus
keterkaitan dengan mata pelajaran agenda 3 taruh di terakhir. Karena di fokusnya ini nanti yang paling banyak yang kita bahasanya nanti. Ini kita jangan baca kalimatnya ya, cuma lihat tabelnya aja Sri yo. Kalimatnya nggak usah kamu lihat karena bingung nanti kamu lihat. Ini punya Anita punya. Nah, ini ya, bikin tabel seperti ini. Ini enggak. Coba Anita kamu tunjukkan, saya nggak bisa menunjuk dilihat semua. Itu yang saya maksud yang horizontal ini loh. Ini kan kepunyanya Sri tadi kan ini di kegiatan itu ada garis-garis horizontal lagi. Ini harus blong dia satu kegiatan itu. Ya. Paham ya? Nah, supaya sama seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa keterkaitan dengan agenda 3 manajemen ASN atau smart ASN itu pada kegiatan, bukan pada tahapan dan output. Karena tahapan outputnya strip-strip semua itu. Nah, beda dengan kalau yang output dan keterkaitan substansi mata pelajaran kolom 5. Yang satu kotak bersamaan ini, kolom 3, 4, 5, 1 garis horizontal, itu berarti berhubungan. Maksudnya seperti itu. Karena kita sepakat kemarin di dalam rapat persiapan untuk sistematika, kita sepakat seperti ini nanti tabelnya. Kalau kamu bikin yang berbeda nanti, kalau pengujinya nggak paham, daripada dibongkar oleh penguji, lebih baik kita perbaiki sekarang. Nah, karena ini kesepakatan dari BPSDM seperti ini, sehingga penguji tahunya seperti ini nanti model tabelnya. Jangan kita bikin model yang lain lagi, gitu ya. Nah, oke, ya, saya sudah paham. Oke, tutup dulu si Anita ya. Baik, Coba Pak. si Panut lagi, share lagi, supaya kita sama-sama beri masukan di kegiatannya masuk akal enggak kalau seperti itu. Persiapan melapor ke mentor, kemudian tahapannya apa yang B? Mengumpulkan data koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan, mengklasifikasi. Cukup itu saja ya. Kemudian setelah kamu kumpulkan datanya, yang kedua merancang aplikasinya, kemudian membahas bersama teman sejawat boleh, kepada mentor juga boleh, baru melakukan uji coba. Kok dimasuk-masukkan, kemudian nanti di uji coba nanti itu kamu buat, setelah dibuat itu dicoba dulu, kemudian tunjukkan hasilnya ke teman-teman, dibahas juga boleh. Jadi sebelum kerja yang benar. Melakukan uji coba aplikasi. Ya, jadi kalau di aplikasi itu nggak ada orang Eskom ya di sini. Kalau nggak salah umum itu seperti itu orang buat aplikasi sederhana, kok aplikasi yang rumit pasti ada rancangan dulu. Kemudian setelah rancangan sebelum dibuat itu dibahas dulu bersama dengan usernya, antara programmer dengan usernya harus sepakat bahwa yang dimaksudkan seperti ini, orang lain semua paham. Kemudian diuji coba dulu. Setelah diuji coba, kalau aplikasinya itu online, itu harus ada persetujuan dari Kominfo. Itu tidak boleh karena aplikasi itu yang punya kewenangan adalah Kominfo. Jadi nggak bisa kita buat aplikasi sembarang di pemerintahan itu. Jadi begitu ada rancangan, bahkan sebelum dibuat aplikasi atau setelah dibuat aplikasi juga nggak apa-apa. Sebelum diterapkan itu harus dilaporkan ke Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi. Tujuannya supaya jangan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang mandiri-mandiri membebani dana pemerintah untuk pemeliharaan, ternyata di tempat lain sudah ada. Nah, jadi kalau di tempat lain sudah ada, nggak boleh kita buat lagi, cukup adopsi saja itu. Nah, jadi begitu ceritanya itu. Ini informasi dari Kominfo yang saya dapat, karena kebetulan Kepala Dinas Kominfo Provinsi itu juga kepala saya, jadi saya masih komunikasi terus ya kalau ada perkembangan terbaru kebijakan Kominfo selalu memberitahu ke saya itu. Sudah lama itu dilarang seperti itu. Kemudian menginput, membuat tabel buku Indo, itu lewat aplikasi sudah toh? Iya Pak, di aplikasinya Pak. Berarti nggak membuat, kalau membuat buku Indo itu kamu buat bukunya, buku manual atau buku langsung ke anu ini? Kamu perlu buat buku manualnya nggak? Ini dia sebenarnya yang jadi masalahnya sudah ada Pak buku fisiknya, cuman buku fisiknya itu seperti ini Pak. Dia langsung nggak bisa langsung digabung ke belanja modal Pak, laporan belanja modal. Jadi kita nggak ada buku inventaris, padahal perpustakaan itu harus punya Pak. Nah, oke. Kalau begitu bagaimana kalau ini kamu buat buku inventaris yang fisik dan kamu juga buat digital, dua-duanya aja kalau gitu. Iya boleh Pak. Boleh. Nah, jadi ini menginput daftar koleksi bahan ke aplikasi, ini yang menjadi buku Indo digital.
Kemudian yang berikutnya juga seperti siapa yang di inspektorat. Dia menata digital juga iya, menata yang manual juga iya. Karena manual juga tetap nggak ditinggalkan. Karena sekarang belum full ke digital. Jadi digital sudah persiapan jangka panjang, yang manual itu yang tetap dikerjakan sekarang. Kamu bisa juga tiru seperti itu. Nah, baik, Pak. Setelah buat aplikasi, kamu input ke aplikasi ini berarti membuat buku induk digital. Kegiatan keempatmu apa? Coba. Monitoring evaluasi. Yang kegiatannya apa ini? Monitoring evaluasi itu tidak harus berupa kegiatan, bisa tahapan kegiatan juga. Memperbaiki, mengakses data koleksi. Oh, berarti ini gini aja. Monitoring evaluasinya evaluasi saja, karena monitoringnya kan kamu kerjakan sendiri nanti ya. Ini kamu kerjakan sendiri dengan teman-teman, evaluasi saja. Evaluasinya pada saat menginput di aplikasi, kamu ada evaluasi, tambahkan jadi tahapan saja, jangan jadi kegiatan. Coba kamu bisa berubah nggak? Jadi coba ke nomor 3 dulu. Oke, ini kan cuma 2 tapi membuat buku induk, mengindahkan koleksi dalam daftar belanja barang ke mana? Ke apa? Turun ke bawah sedikit supaya aplikasi Google Sheet. Nah, itu kalau aplikasi betul. Berarti ini membuat buku induk kan nggak ada. Kamu langsung input saja. Kan kalau aplikasi kan bukan buku wujudnya ya, fisiknya. Nah, kan dunia maya nggak ada lagi buku. Nah, buku itu kalau kamu membuat buku induk manual. Maaf Pak, mau tambahkan. Kayaknya ini nggak bikin aplikasi Pak, tapi pakai aplikasi yang sudah ada. Google Sheet itu kan dimension. Itu Excel-nya Google Pak. Excel-nya Google yang online. Jadi sebetulnya dia cuma menata saja, bukan membuat aplikasi sebetulnya. Iya. Gimana yang Anda maksudkan, si Sri? Ya. Ya, memang aplikasi Google Sheet itu bukan sudah ada, Pak, tapi belum kami terapkan gitu maksudnya. Jadi saya mau menerapkan di kantor saya. Gini. Jadi istilahnya jangan buat aplikasi, berarti membuat form saja dengan menggunakan Google Sheet. Nah, iya, Pak. Nah, karena kalau aplikasi itu kesannya memang sesuatu yang baru, ya. Sedangkan Google Sheet itu sudah aplikasi yang tinggal Anda terapkan. Jadi Anda pakai dalam bentuk apa? Mungkin membuat format dalam Google Sheet saja. Di kegiatan kedua. Jadi bukan aplikasi, tapi form saja. Membuat form pada Google Sheet. Menggunakan Google Sheet. Gitu aja. Nah, nanti aplikasi diganti, sehingga nanti bukan merancang aplikasi lagi, merancang itu form Google Sheet-nya. Kemudian membahas itu rancangan formnya, baru diuji coba. Tampilannya seperti apa nanti, tunjukkan ke teman-teman. Kalau sudah bagus, baru kamu input di nomor 3. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga bukan yang A, bukan membuat buku lagi. Langsung menginputnya. Memindahkan data itu yang B jadi nomor 1. Nah, kemudian yang B-nya apa? Mengevaluasi tadi. Jadi 3 kegiatan. 3 kegiatan. Bukan, yang keempat kan ganti menata dalam buku manual. Membuat buku induk manual. Jadi kemungkinan buku induk manual sama dengan kegiatan nomor 3, bedanya kamu pada buku fisik. Ya, Pak. Paham, Pak. Soalnya tahu bentuknya. Ya, kan sekarang masih campur. Nanti kamu pisahkan. Campur ke laporan. Campur ke laporan kamu pisahkan. Yang khusus jadi kegiatan. Jadi nanti monitoring evaluasinya itu masuk di tahapan kegiatan, bukan kegiatan tersendiri, bukan kegiatan berdiri sendiri. Jadi masukkan ke tahapan kegiatan. Ya. Tahapan kegiatan ketiga. Ketiga boleh, ya ketiga karena yang perlu dievaluasi itu kan yang di form Google Sheet itu bisa dibuka dengan mudah atau tidak setelah di input itu. Oke? Nah, sekarang tinggal tabelnya dibagi seperti Anita tadi ya. Jangan ada garis-garis horizontal yang banyak ini ya. Ya, siapa? Oke, saya rasa itu sudah. Ini kemarin yang
terakhir saya masih bingung memberi masukan, kebetulan juga kemarin ada kerjaan, siang saya baru kembalikan itu. Oke, kalau sudah tinggal judul kalau begitu. Sri, ya. Apa judulmu? Saya bahas duluan kalau begitu, mumpung kamu tampil. Kalau kegiatannya seperti ini, jadi kira-kira judulnya apa? Ini judul yang saya buat. Apa? Digitalisasi. Nah, kan tadi ada dua, ada digitalisasi, ada yang manual. Nah, sekarang jangan bicara digitalisasi sekarang. Nah, berarti penataan apa? Penataan buku induk. Penataan buku induk perpustakaan, itu boleh jadi. Jadi nanti ada dua kan, penataanmu ada digital dan ada manual kan soalnya. Kalau hanya digitalisasi berarti nggak kerja manual, kerja digital semua. Nah, ganti pertama rancangannya tentang digitalisasi. Ya, rencananya gitu, tapi kegiatanmu ternyata perlu juga manual, udah supaya 4 kegiatannya. Karena kalau cuma 3 nanti nggak nanti suruh nambah pasti siapa menguji. Minimal 3, lebih dari 3 soalnya. Lebih dari 3 itu minimal 4. Oke, berarti ganti ya judulnya. Penataan induk perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi. Oke, gitu saja. Oke, sip, sudah. Nah, saya bahas yang lain. Catat ya, catat baik-baik ya. Saya akan baca yang di chatting sekarang. Judulnya si Anita ini diseminasi alur pembuatan surat keputusan bupati menggunakan media digital dan konvensional. Oke, menggunakan media digital dan konvensional bisa hilang menjadi diseminasi pembuatan surat keputusan bupati di lingkup sekretariat Kabupaten Sigi. Itu aja. Oke, Pak. Nah, menggunakan media digital dan konvensionalnya dihilangkan. Gimana kalau seperti itu kira-kira? Diseminasi alur pembuatan surat keputusan bupati di lingkup sekretariat Kabupaten Sigi. Sehingga lokusnya jelas. Nah. Oke, bagaimana kalau begitu? Baik, Pak. Oke. Baik. Kemudian Mas Budi, pembuatan arsip digital serta penataan kembali, panjang banget, apa yang bisa diperpendek kira-kira? Penataan kan data kondisi barang tuh kemarin. Iya, pemanfaatan sama kondisinya. Laporan pemanfaatan. Ada datanya tapi tidak lengkap, mau dilengkapi lagi. Iya. Pemanfaatannya belum ada datanya. Tidak pernah ada laporan pemanfaatan. Jadi mesin ini melayani berapa hektar bulan ini. Ayo bantu mikir. Punyanya Mas Budi Wirawan ini. Apa? Ayo yang lain coba dibaca. Baca di chat itu. Pembuatan arsip digital serta penataan kembali alur pelaporan kondisi dan pemanfaatan lebih panjang sekali. Saya akan perpendek. Penataan data kemanfaatan brigadenya hilangkan alat dan mesin pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Sigi. Penataan data kemanfaatan alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sigi. Misalnya begitu? Nah, coba tulis. Penataan data. Penataan data kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Data kondisi nggak usah, Pak. Nggak usah kondisinya. Data itu sudah menunjukkan kondisi soalnya. Data itu kan sekian jumlahnya, itu sudah di dalamnya sudah menunjukkan kondisi. Supaya jadi judulnya simpel. Penataan data dan kemanfaatan alat dan mesin brigadenya hilangkan. Alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten apa nama? Pakai Dinas Pertanian atau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Nah itu makanya nama dinasnya, pokoknya nama dinasnya. Oh iya. Nama dinasnya lebih apa? Panjang soalnya, panjang sekali nama. Panjang banget ya, ini yang bikin lebih panjang lagi Kota Palu. Kota Palu itu nama dinas terpanjang itu di pertanian. Karena di Kota Palu Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, kalau nggak salah lingkungan hidup dulu itu malahan. Itu dinas sapu jagat namanya. Semua dinas jadikan satu. Itu cuma di Kota Palu yang terjadi dulu itu. Ya karena kecil lingkupnya nggak digabung jadi satu. Penataan data dan kemanfaatan alat mesin pertanian pada nama dinasnya apa? Itu aja. Kalau nggak di-mention brigadenya nanti dikira semua nggak apa-apa. Brigade ya itu yang khusus untuk program brigade ya soalnya. Iya, soalnya kalau semua ada ribuan Pak alatnya. Terlalu luas kalau mesin pertanian nanti terlalu luas.
Coba kalau tulis gimana jadinya? Penataan data peralatan dan pengenalan data dan kemanfaatan brigade alat mesin pertanian gitu ya. Penataan data dan kemanfaatan brigade alat dan mesin, kodanya kedua kali. Supaya jangan ada double, kata double itu nggak boleh yang berdekatan itu. Kalau di ini bahasa Indonesia, ini pelajaran bahasa Indonesianya dulu gimana nih? Saya nggak lulus termasuk bahasa Indonesia tuh. Tapi lama-lama jadi belajar terus karena nggak enak ternyata kalau bikin kalimat yang banyak katanya double yang pada banyak sekali itu nggak enak ternyata dibaca itu. Gimana Mas Bud? Coba. Penataan. Jadi panjang sekali. Penataan data pemanfaatan brigade alat mesin pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Baru nama dinas dan kabupaten aja Pak sudah panjang. Kalau memang nggak, sementara itu aja. Nanti kalau sama penguji suruh hilangkan nama dinasnya karena kepanjangan, ya nggak apa-apa, nanti aja. Yang penting sementara itu aja, pendek itu aja. Ya, karena memang nama dinasnya sudah panjang. Oke. Kita sudah, Budi sudah, Radiksa. Pembuatan layanan pengaduan masyarakat terkait persampahan. Terkaitnya kalau hilang, tentang, diganti tentang. Pembuatan atau hilangkan layanan pengaduan masyarakat tentang persampahan di Kabupaten Sigi, gitu aja. Coba di lagi. Saya minta pertimbangan ke kita semua. Layanan pengaduan masyarakat tentang persampahan di Kabupaten Sigi, itu aja judulnya. Oke, catat ya. Ya, Pak. Dokter edukasi penyakit hipertensi. Oh ya, kemarin saya sudah betul ganti edukasi saja itu. Kalau pada pasien ini nanti ke arah pasien saja, nggak ke keluarga pasien, dokter, sasarannya. Ada juga ke keluarganya sebenarnya sih Pak. Kalau begitu hilangkan pada pasiennya. Baik Pak. Jadi edukasi penyakit hipertensi, untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di puskesmas. Ini kok masih agak panjang. Singkat lagi apa ya? Yang kalimat yang kira-kira hanya memberi penjelasan hilangkan. Edukasi penyakit hipertensi, langsung aja. Edukasi penyakit hipertensi di puskesmas Gimpu, itu aja. Baik Pak. Pendek lagi itu. Karena edukasinya termasuk apa itu hipertensi, bagaimana mencegahnya, bagaimana cara minum obatnya kan? Itu bagian daripada edukasinya kan? Iya, Pak. Nah, edukasi penyakit hipertensi di wilayah puskesmas, jangan di puskesmas. Di wilayah puskesmas Kabupaten Sigi, gitu aja. Ya, kemarin rencananya untuk uji petiknya ke berapa pasien yang datang ke puskesmas saja atau di pos posyandu, posbindu. Iya Pak, untuk uji petiknya diambil dari pasien yang datang ke posbindu rencananya Pak. Oke, kalau begitu di posbindu supaya jangan puskesmas, karena puskesmas lebih luas kan. Nah, ya, edukasi penyakit hipertensi di posbindu bla 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 wilayah puskesmas Gimpu. Sehingga nanti pengujinya tahu bahwa kita arahnya bukan ke pasien yang di puskesmas, tapi yang kita kerjakan adalah hanya khusus spesifik yang di posbindu saja. Kita persempit nanti wilayahnya. Baik, Pak. Karena hanya waktu 1 bulan. Nanti yang di puskesmasnya kita jadikan tindak lanjut saja. Dinas Pembenahan Tata Kelola Pengarsipan Dokumen Hasil. Ini penataan saja Dimas. Bikin penataan pengarsipan. Penataan, jangan pengarsipan, penataan arsip laporan hasil pemeriksaan dalam kurung LHP pada Inspektorat Kabupaten Sigi. Siapa? Sekretariat itu kan bidangnya lagi. Kita akan menata bukan hanya LHP di sekretariat, tapi LHP-nya inspektorat kan yang dikelola oleh sekretariat. Sekretariat, betul Pak. Jadi penataan arsip
laporan hasil pemeriksaan dalam kurung LHP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi. Gitu aja judulnya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Oke, yuk catat ya nanti. Siap Pak, siap. Melisa, partisipasi atau kelompok dalam kegiatannya kemarin edukasi toh, penyuluhan toh. Iya Pak. Melisa. Nah, bikin aja kayak si dokter Rana tadi, edukasi pemanfaatan pekarangan. Edukasi pemanfaatan pekarangan, lahannya hilangkan. Edukasi pemanfaatan pekarangan, menunjang program ini, menunjang program pangan lestari itu, pekarangan P2L itu. Edukasi pemanfaatan pekarangan, menunjang program pekarangan pangan lestari pada apa, Dinas Pangan, apa, Dinas Pangan Kabupaten Sigi. Ya. Ini Pak, Dinas Pangan. Ya, jadi edukasi pemanfaatan pekarangan, menunjang program pekarangan pangan lestari P2L pada Dinas Pangan Kabupaten Sigi. Itu aja ya. Nah. Oke, ya. Edukasi manfaat pangan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Sigi. Oke, boleh. Edukasi manfaat pangan lokal. Nah, boleh tuh, si Nur Fadzi sudah cocok, kita aja. Saya revisi. Penataan laporan penetapan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Tambahkan begitu, Dwi. Iya, Pak. Penataan laporan penetapan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Tambahkan lokusnya. Iya, Pak. Ranking optimalisasinya hilang, edukasi penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis teknologi dalam rangka mendorong pelaksanaan. Dalam rangkanya hilangkan edukasi penyusunan laporan keuangan koperasi. Nah, gitu aja sebenarnya. Edukasi penyusunan laporan keuangan koperasi, D-nya di mana ya? Yang tinggal di lokusnya di mana? Tambahkan di mana? Pada dinas atau di Dinas Koperasi Kabupaten Sigi, nggak boleh. Gitu, Jadi semua ini, satu kalimat ini yang diambil hanya itu, edukasi penyusunan laporan keuangan koperasi. Koperasi. Iya Pak, baik Pak. Baru padanya pada lokusnya, dinasmu atau di mana yang kamu akan melakukan nanti. Pada Dinas Koperasi Kabupaten Sigi, gitu. Nah. Tapi Pak, mau dilakukan ke koperasi-koperasi binaan Pak? Iya, itu kan wilayah binaan Dinas Koperasi kan? Oh iya. Kan nggak usah disebutkan ke wilayah binaan, panjang sekali. Nanti yang jelas itu tugasnya Dinas Koperasi. Jadi edukasi penyusunan laporan keuangan koperasi pada Dinas Koperasi. Itu yang melakukan dinasnya itu ya tentu arahnya bukan koperasinya dinas lah, koperasi apa koperasinya, koperasi KUD atau koperasi apa dulu? Koperasinya kan banyak sekali. Koperasi apa? Mungkin spesifik. Koperasi simpan pinjam Pak. Oke, kalau begitu sebutkan. Edukasi penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam di wilayah Kabupaten Sigi saja. Ya. Atau di wilayah binaan Dinas Koperasi Kabupaten Sigi juga boleh. Iya Pak, baik Pak. Ya, spesifik bukan koperasi itu macam-macam ya. Kamu nanti spesifik ke koperasi simpan pinjam aja. Iya Pak. Oke ya, catat ya. Thank you sudah. Penataan, ini ya Mas Budi, penataan pemanfaatan brigade alat dan mesin pertanian dan sekitar terbangan. Ya sudah, itu aja. Nah, oke, semua sudah judul. Ada yang belum saya koreksi judulnya? Nah, berikutnya. Kalau judul sudah ada, berarti di lembar persetujuan dulu yang kita pikir ya. Ini tak lihatkan dulu, tak bukanya. Nah, di sini berarti
buat seperti ini ya, nanti covernya langsung. Lambang provinsi ada, lambang kabupaten kotamu ada di covernya, kemudian ini buat persis tinggal judulnya. Judulnya itu yang kita bahas tadi, masing-masing masukkan ke sini. Nama pesertanya ada, nomor peserta sudah ada belum? Nomor absensi? Sudah ada, Pak. Sudah ada, diisi. Kalau nggak ada, karena ini virtual, ada yang tidak membuat nomor urut. Ya. Unit kerja, nama dinasnya. Nama dinasnya. Nah, judulnya pakai tanda kutip, Pak ya? Nggak pakai juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, tidak harus seperti itu, nggak ada aturan. Nah, ini cuma penekanan saja ini. Nah, terus di sini pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan berapa kita? 107, Pak. Pemerintah Kabupaten Sigi bekerja sama dengan sosnya ini. Isi. Nah, yang ini sama, cuma ditulis nanti nama, NIP, instansi, jabatan yang di SK, bukan tempat tugas ya, jabatan yang di SK masing-masing. Nah, nomor daftar hadir sama dengan ini, nomor peserta ini, nomor daftar hadir NDH itu. Ini beda. Baru judulnya. Untuk diseminarkan pada tanggal berarti digeser, berarti Sabtu ya, kita diisi tanggal 16 ya berarti ya. Ya, tanggal 16. Sabtu nggak libur lagi saya. Nah, di sini ditandatangani, hari ini juga kirim ke saya untuk lembar ini dalam bentuk formatnya Word, bukan PDF. Ya. 1 lembar saja yang ini. Ya kan, judul sudah sepakat semua. Setelah ini langsung kirim. Saya akan insert tanda tangan saya di sini, saya kembalikan dalam bentuk PDF. Kemudian hari ini juga cari mentormu untuk melaporkan bahwa ini Pak yang sudah disetujui, ini Pak Ibu mentorku yang sudah disetujui oleh coach. Tunjukkan semua naskah lengkap itu, tunjukkan ke mentornya. Kita persiapan untuk ujian hari Sabtu. Jangan sampai nanti pada saat hari Sabtu ujian, mentormu jadi penguji juga. Makanya sekarang kasih tahu memang. Nah, itu. Karena kalau nggak kasih tahu nanti hari Sabtu malah dia yang tanya. Nah, mestinya mentor itu membela kamu, bukan menanyai kamu pada saat ujian. Itu ya. Nah, ngomong masih ada waktu, itu ini Rabu, Kamis, Jumat, 2 hari kamu berkomunikasi dengan mentor, menjelaskan sampai berikan apa ya, dekatilah dia, intinya Pak, nanti ujian itu Bapak itu pembela saya, pembimbing saya, bukan penguji saya. Dihadirkan itu bukan jadi penguji, bukan kayak kuliah. Kuliah itu pembimbingnya ikut menguji, itu menurut saya nggak cocok. Apa gunanya dia bimbing kok masih diuji waktu ujian? Mestinya kan gitu ya kalau orang kuliah. Masa pembimbingnya mau ikut menguji mutanya? Mestinya tanya waktu dibimbing itu. Saya termasuk nanti datang itu nggak menguji. Saya memberikan penjelasan, siapa tahu kamu grogi, jawabnya salah. Makanya saya butuh paham betul, kamu setuju dengan ide saya seperti ini, kamu juga setuju bahwa yang dimaksud tuh begini loh. Kalau toh tulisannya nanti ditangkap oleh penguji itu beda, artinya saya bisa membantu meluruskan, termasuk secara teknis nanti dari mentormu. Ya. Jadi sebisa mungkin saya dulu tanda tangan. Kemudian setelah saya tanda tangani, baru lengkap kamu print, bawa ke mentormu. Tunjukkan, ini loh Pak, sudah disetujui oleh coachku, ini yang sudah saya canggih. Kalau Pak ada saran, ya lakukan perubahan sebelum ujian. Jangan pada saat ujian, saya sarankan untuk dirubah. Wah, cilaka kamu nanti. Begitu nanti ya. Nah, tuh ceritanya ya. Oke, jadi setelah ini langsung kirim. Sebelum jam 12 saya akan tanda tangan. Kalau yang dikirim sebelum jam 12. Kalau setelah jam 12 mungkin saya nggak tanda tangan. Sore baru saya tanda tangan. Karena siang ada kegiatan. Ya. Oke, paham untuk persiapan ini? Yang lembar perbaikan ini nanti setelah ujian. Di sini ditandatangani oleh penguji. Pengujinya sudah tahu belum ya? Belum tahu ya? Belum ada, Pak. Belum, makanya ini belum kosong. Nanti setelah ujian baru tahu. Jadi ini nanti ada saran-saran. Penguji akan menyarankan, oh ini kalimatnya jangan begini, ini kegiatannya tambah ini nggak usah dimasukkan. Kemungkinan seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang saran yang fatal. Kalau cuma tambahkan kalimat ini itu sudah tambah saja. Nah, setelah diperbaiki, ini tanda tangan lagi. Coach mentor tanda tangan setuju diperubah dan penguji harus menyetujui sebelum aktualisasi dilaksanakan nanti pada minggu depan. Minggu depan kan sudah penerapan berarti ya. Nah, penguji ini harus tanda tangan duluan. Tapi biasanya ini penguji tanda tangannya
tidak perlu ada datang ke BPSDM nanti. Nanti ada admin yang mengurusi ini. Kirimkan aja filenya ke admin. Nanti akan diselesaikan oleh admin. Sehingga nggak usah susah-susah kamu berbondong-bondong ke BPSDM kayak demo aja nanti kalau rame-rame ke sana. Nah, gitu ya. Ini dibuat setelah ujian. Yang lembar persetujuan rancangan evaluasi, rancangan aktualisasi, sekarang juga setelah ini, setelah tutup Zoom, langsung kirim ke saya dalam format Word, tapi sudah lengkap. Logo kabupatennya sudah ada, dan seterusnya. Nah, berikutnya lagi, slide. Paparan sudah dipikirkan belum? Waktunya hanya 10 menit untuk nanti ujian rancangan hari Sabtu. Jadi nanti tahapannya begini. Pertama, saya akan, jadi jangan langsung presentasi, saya akan buka dulu, saya akan jelaskan aturannya, saya sebagai moderator juga nanti, rangkap saya itu, jabatan saya banyak nanti, jadi coach, jadi moderator, jadi pengatur, juga nanti, wah. Terus 45 menit tiap orang, digunakan untuk 10 menit yang pertama peserta presentasi, kemudian setelah peserta presentasi, nanti mentor, saya minta pendapat dari mentor. Sehingga mentor, makanya harus baca dulu ini rancanganmu ini. Jangan sampai mentor nggak baca. Nah, karena saya akan mintai pendapatnya. Bagaimana mentor, kalau si A ini, si Frankie ini buat kegiatan seperti ini, bagaimana menurut mentor? Bener nggak? Radiksa membuat kegiatan seperti ini, bener nggak? Yang tahu betul kondisi yang lama itu kan mentormu. Makanya saya minta pendapat nanti. Hanya paling lama 5 menit. Nah, baru ke penguji yang lama. Penguji biasanya sekitar 20 menit saya berikan waktu untuk tanya. Tanya tentang ini apa maksudnya, kenapa milih ini. Nah, yang penting, yang paling utama, apa hubungannya tahapan ini dengan penerapan nilai? Karena aktualisasi kita lah aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar. Makanya untuk agenda 2, nilai-nilai dasar dan perilakunya saya nggak ajarkan, tapi saya berikan tugas ke kalian untuk kuasai itu. Bahwa akuntabel itu adalah kalau orang yang berbuat begini, berperilaku pada tahapan begini-begini, namanya itu menerapkan akuntabel. Nah, kalau yang namanya membuat kegiatan tahapannya ini, itu namanya masuk dalam ranah pelayanan publik. Itu kuasai sendiri. Kalau agenda 3 jarang, biasanya jarang sekali pertanyaan mengarah ke agenda 3. Yang penting ada, karena cuma 2 mata pelatihan kan, manajemen ASN dan smart ASN. Begitu juga visi misi, itu sering juga ditanyakan oleh penguji, siapa pengujinya sering. Oh, Anda kerja ini sebenarnya kontribusinya ke Pemda itu apa sih? Kadang-kadang gitu. 20 menit untuk penguji. Terakhir saya kesimpulan aja. Tapi bisa jadi kalau Anda lancar ujiannya nggak sampai 45 menit, kadang-kadang 20 menit selesai. Sehingga nanti yang punya jadwal siang, jadwalnya kena siang sore, siap-siap dekati mentornya untuk Pak, siap-siap kita maju. Bagi yang dapat jadwal siang sampai sore. Nah, pengalaman kalau yang lancar sekali ya, bahkan pernah jam 12 selesai itu ujian rancangan. Karena penguji sudah terima sebelumnya dibaca, udah bagus semua apa yang saya mau sarankan. Ayo jalan saja sehingga saya tunggu buktinya nanti di ujian akhir. Kadang-kadang juga begitu juga ada, pernah begitu. Jam 12 belum sholat zuhur udah selesai 10 orang itu. Bagaimana supaya lancar? Nanti jawabnya Anda jangan ragu-ragu. Oh, itu yang pertama ya. Karena Anda buat sendiri nih, maka jangan ragu-ragu. Tunggu, yang laki-laki sudah pernah menikah? Sudah menikah semua belum ini? Sudah? Nah, kalau sudah itu saya ibaratkan begini loh. Kalau jawab pertanyaan dari penguji itu, kalau kamu ditanyai sama penghulu untuk ijab kabul itu, gimana itu? Supaya sah nikahmu itu, waktu ijab kabul yang muslim itu, penghulu ngomong apa? Saya nikahkan Budi dengan ini. Belum berhenti penghulunya ngomong langsung. Saya terima nikahnya dengan marah. Jadi jangan ada jeda. Itu tegas dan jelas. Nah itu bukti bahwa kita itu, salah satu bukti kita menguasai. Urusan yang Anda ngomong benar atau salah, urusan kedua. Yang penting cepat jawab pokoknya. Nah, jangan tunda-tunda. Karena siapa tahu ya pengujinya juga nggak kuasai dengan materi itu, karena materinya kan banyak sekali itu. Siapa tahu kan ada ngomong saja pun cepat ngomong, tegas dan jangan ragu-ragu. Jangan ditanya masih lihat ke atas. Oh, aduh, kalau dekat saya tempeleng kamu yang begitu nanti. Nggak tegas itu ngomongnya ya. Itu ya, jadi tegas jawabnya. Sehingga supaya seolah-olah menunjukkan saya kuasai kok, ini saya yang bikin kok, bukan orang lain yang bikin gitu lah. Saya kuasai semua materinya ini saya tulis gitu ya. Begitu juga nanti
Itu kesempatan ke mentornya, jangan panjang-panjang ngomongnya. Intinya betul, rencana ini sudah ditunjukkan ke saya, kemudian dan saya sudah menyetujui kegiatan yang disusun. Itu aja intinya yang dibicarakan, yang disampaikan oleh mentornya. Itu kira-kira triknya. Ya. Salah cepat nanti. Slide perlu saya lihat atau tidak? Kemarin saya tunjukkan kan? Karena waktunya pendek, saya koreksi satu-satu, tinggal 1/4 jam nggak cukup. Nanti nggak apa-apa. Kita sambil menunggu waktu ujian, Anda share ke grup saja. Nanti saya akan beri masukan ke grup di grup WhatsApp ya. Karena kalau kita memanfaatkan ruang Zoom ini untuk koreksi, nggak cukup. Kita harus proaktif untuk menggunakan WA untuk konsultasi. Ya. Nah, yang terakhir saya pesankan bahwa Anda harus yakin bahwa 4 kegiatan, rata-rata 4 tadi saya lihat ya, 4 kegiatan yang direncanakan di tabel itu harus dikerjakan semua selama 1 bulan. Harus. Pak, boleh nggak tanggalnya ganti, tanggalnya bergeser? Nggak masalah, namanya juga rencana. Tuhan yang menentukan. Yang penting dikerjakan. Pak, boleh nggak saya urutannya harusnya ini dulu, saya balik? Boleh, nggak apa-apa. Makanya jadwalnya tadi masih tentatif. Nah, boleh nggak Pak nambah? Boleh. Namanya juga rencana tambah lebih bagus kalau nambah. Boleh nggak saya kurangi? Jangan kok dikurangi. Karena pada saat ujian kita sudah disetujui bahwa itulah kegiatan yang akan kita kerjakan. Jangan dikurangi. Tahu ceritanya ya. Oke, Nita, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Iya Pak, mengenai kegiatan, ini kan saya rencananya salah satunya itu ada uploading di JDIH. Cuman kemarin saya sudah konsul sama pengelola JDIH, sementara ini katanya lagi sistemnya lagi di maintenance, belum tahu sampai kapan. Nah, itu yang makanya apakah saya masukkan saja atau tidak usah, Pak? Kalau menurut saya masukkan saja. Ya. Toh nanti seandainya nih ya, ini kita sudah berpikir negatif. Negatifnya ternyata nggak tercapai. Seandainya nanti saya sudah rencanakan, harusnya kan dikerjakan semua. Ternyata nggak ada yang satu tahapan yang tidak terlaksana. Anda harus cari alasan yang rasional. Pada tahapan uploading alur ini ke JDIH tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir masa aktualisasi. Kenapa? Karena sedang ada maintenance. Tulis pada laporan. Bab 3 nanti tulisannya di bab 3. Nah, baik, Pak. Nah, jadi semua bukan berarti harus dikerjakan, pasti harus dikerjakan, kemudian nggak dikerjakan. Yang penting ada alasan yang rasional. Tapi kalau saya tidak upload di JDIH karena saya kehabisan data, nah itu yang tidak boleh. Karena itu berarti kesalahan kita kan. Jadi yang bisa dimaklumi adalah kalau force majeure, jadi di luar kendali kita. Tapi tulis alasannya nanti. Tapi yang tidak boleh itu kalau itu di dalam kendali kita, tapi kita nggak kerjakan. Ya nggak boleh. Ya tetap. Ya. Makanya ini untuk finishing rancangan Anda, masih ada waktu 2 hari ini, gunakan untuk berkomunikasi baik-baik dengan mentor. Ya. Termasuk kita berpikir kemungkinan negatif seperti yang Anita utarakan tadi. Kemungkinannya seandainya nanti down, lagi saat itu lagi maintenance, lagi apa. Nah, apa ya alasan saya? Sepanjang itu bukan masalah, bukan pada diri Anda, nggak usah khawatir. Tulis saja nanti di laporan. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Itu kembali ke situ nanti kita. Nah, sepanjang ada kalimat penjelasannya. Ya. Oke, ya. Jadi selama 1 bulan ke depan, karena setelah ini nggak ada pertemuan lagi kita. Makanya saya jelaskan sekarang. Nah, bagaimana narasinya untuk laporan bab 3? Kan tinggal 1 bab nanti untuk laporan akhir. Bab 1, 2 kita pakai, kemudian lanjut ke laporan pelaksanaannya. Tinggal bukti pelaksanaannya. Semua yang Anda kerjakan nanti selama 1 bulan, kumpulkan bukti-buktinya. Nah, saya sudah buat aplikasi, screenshot aplikasi, tahapan pembuatan aplikasinya. Saya sudah melakukan penyimpanan data lewat Google Form. Maka Google Form-nya mana hasilnya, tunjukkan pada saat ujian akhir. Bukti keberhasilan dari kegiatan Anda. Saya sudah mengumpulkan data, mana datanya, tunjukkan. Jadi bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, saya sudah konsultasi dengan mentor, buktinya mana? Saya sudah membuat video tutorial, buktinya mana videonya? Sudah ditaruh di Instagram, Instagramnya alamatnya mana? Tunjukkan, tulis di laporan bahwa sudah saya upload pada Instagram dengan
Alamat apa Instagramnya. Supaya saya yang punya Instagram, penguji yang punya Instagram bisa ngecek. Bukan dengar laporan, tapi bisa ngecek benar-benar ada di Instagram. Jadi ujian akhir pembuktian. Pembuktian atas apa yang sudah Anda rancang di rancangan tabel bab 2 itu. Nah, gitu ya. Nanti apa draft paparannya untuk presentasi jangan panjang-panjang karena hanya 10 menit. Kemarin saya sudah sebutkan ya, nanti saya ulangi lagi. Silakan Anda kirim ke kalau sudah jadi ya, jangan dipaksakan sekarang. Sekarang Anda fokus memperbaiki ini, menyempurnakan. Saya ingatkan lagi fontnya, kertasnya kemarin A4, semua harus A4, kemudian fontnya 12, spasinya 1,5 yang di luar tabel, 1 yang di dalam tabel, marginnya normal, supaya hemat kertas, kita jangan banyak-banyak. Apalagi ya, huruf terserah Anda, mana suka, yang penting mudah dibaca, jangan skrip yang dipakai. Wah, masa kayak huruf skrip dipakai, kan nggak logis ya. Nah, paling-paling yang sering dipakai itu Arial, Times Roman, Consolas, itu yang biasanya sering dipakai, yang normal, yang mudah dibaca. Itu kira-kira ada pertanyaan? Jelas sudah? Oke, Mas Budi. Yo. Pak mau tanya, nanti seminarnya itu online karena kemarin mentor saya pesan diingatkan jauh hari karena jadwalnya biar dia bisa atur. Ya betul, online masih virtual. Untuk sampai dengan rancangan virtual, kecuali itu ujian akhir tatap muka. Jadi untuk ujian rancangan masih virtual, nanti ujian akhirnya baru tatap muka. Baru saya lihat benar ini wajahnya seperti apa 10 orang bimbingan saya ini. Nanti di ujian akhir masih lama saya mau lihat wajah yang aslinya ini. Nah, itu ya. Dwi mau tanya apa? Pak izin bertanya Pak terkait penomoran halaman. Kan sebentar mau kirim lembar persetujuan sama Bapak mau ditandatangan. Apa lembar persetujuannya sudah harus di nomor halamannya atau seperti apa Pak? Lembar persetujuan nggak ada nomornya, nggak ada halamannya. Tanpa halaman dia. Yang ada halaman itu mulai kata pengantar, daftar isi itu baru ada di depan. Nanti jadi cover depan lembar persetujuan itu tanpa halaman. Oke, iya, makasih Pak. Kan biasanya yang seperti ini yang umum ya, yang sebelum pendahuluan, sebelum bab 1 itu I1, I2, I3 itu, kemudian begitu bab 1 baru masuk ke halaman 1, 2, halaman 1, 2 dan seterusnya. Oke, apalagi? Nah, ya silakan Dimas. Terima kasih Pak Sigit. Izin Pak, kira-kira ada tips atau bocoran mengenai hal-hal yang biasa diujikan sama penguji Pak waktu seminar? Kira-kira apa Pak? Biasanya itu yang ditanya apa alasannya memilih kasus itu, memilih masalah itu. Kan sudah ada dari hasil jawabannya dari hasil analisis. Nah, kenapa Anda memilih data ini yang dikerjakan selama aktualisasi? Ya dari hasil analisis kan. Makanya analisisnya saya suruh tulis itu. Itu alasannya. Dasarnya adalah dari hasil pengamatan saya, kemudian saya lakukan analisis. Analisis apa? Terserah Anda mau pakai APKL, pakai OSG, silakan jawab sesuai dengan ditulis itu. Karena saya baru kerja sebulan, maka untuk mendapatkan identifikasi saya tanya, makanya saya suruh tulis dari hasil analisis, dari hasil pengamatan, dari hasil konsultasi, dari kan begitu ya. Sumbernya makanya tulis semua. Visi misi, kenapa visi misinya begitu? Saya suruh tuliskan kemarin sumbernya dari mana? Dari JDIH, dari Renstra, kan begitu. Sepanjang Anda mau berdebat ya silakan salahkan sumbernya itu. Itu yang pertama. Yang kedua tabel itu tadi. Keterkaitan mata pelatihan agenda 2, penerapan nilai-nilai. Makanya kuasai masing-masing untuk agenda 2. Ada 7 perilaku atau 7 nilai dasar, masing-masing ada 3 perilaku, paduan perilaku, kuasai betul itu. Karena nanti, kenapa sih pada saat Anda konsultasi kok memasukkan pelayanan publik? Memangnya ada publik yang kamu layani pada saat konsultasi? Nah, alasannya apa? Baru sebutkan alasannya, tapi nggak usah ditulis di tabel alasannya itu. Alasan itu nanti nulisnya di bab 3 di laporan. Saya menerapkan pelayanan publik karena saya berperilaku bla 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 bla. Itu nanti di bab 3. Makanya kemarin yang ada nulis di tabel saya sudah hapus. Belum waktunya. Nanti di bab 3 aja ditulis ya.
Bab 3 juga begitu nanti di aktualisasi. Ya itu lagi yang ditanya, karena judulnya aja aktualisasi nilai dasar. Jadi fokus pada kemampuan kita menerapkan nilai dasar pada saat kita bekerja. Itu yang utama ya. Nah, yang berikutnya tambahan-tambahannya biasanya juga ada yang apa sih akuntabilitas itu? Apa sih tujuh berakhlak itu nanti kadang-kadang juga ditanya. Tapi yang paling banyak di judulnya ada aktualisasi nilai-nilai dasar. Berarti judul atau topik interest terbanyak adalah pada nilai-nilai dasar berakhlak. Itu biasanya. Tapi setiap penguji itu kan pasti punya style yang beda-beda ya. Penekanannya itu beda-beda. Saya dengan si Dimas ini pasti tertarik dengan perempuan karena kita laki-laki kan. Tapi cantik menurut Dimas, indikatornya beda dengan cantik menurut saya. Karena sudut pandang kita itu nggak sama. Ada yang Dimas, yang penting kulitnya mulus itu cantik. Mungkin. Tapi kalau saya yang penting rambutnya lurus itu cantik. Mungkin saja kan itu beda. Tapi intinya itu ya yang normal itu yang seperti itu tadi ya. Itu cantik itu pasti secara umum begini. Tapi penekanannya tadi itu beda-beda. Itu kira-kira nanti triknya. Dan yang tidak kalah penting itu terjadi. Ditanya apapun cepat jawab, jangan tunda-tunda jawabnya. Tegas menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Tambahan, kalau buat slide hurufnya jangan terlalu kecil. Ya, buat paparan. Ini jangan banyak-banyak kalimatnya. Hurufnya itu minimal font 24, minimal lah. Jangan font 18 dipakai untuk di PowerPoint. Oke? Dah cukup ya saya rasa. Persiapan, kita ketemu di ujian secara virtual, ketemu lagi. Nanti diskusi kita, kalau nggak ingat sekarang boleh nanti di chat ya, di Radiksa ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf Pak, cuma bertanya sedikit. Ini pengujinya untuk kelompok 2 jadi satu sama maksudnya Pak? Sama. Satu kelompok pengujinya 1 orang. Ya. Sama nanti itu kewenangan penyelenggara yang mengumumkan. Biasanya dekat-dekat baru diumumkan memang. Karena kalau jauh-jauh diumumkan nanti kamu PDKT masing-masing nanti. Dan saya tidak buka di sini siapa, meskipun saya sudah tahu, tapi saya nggak buka karena kamu nanti pasti terus gitu loh. Kita kan siap diuji siapapun gitu ya. Tenang saja. Yang penting Anda kuasai, yang Anda tulis. Jadi apa yang dikhawatirkan? Yang penting itu. Pertama, itu yang kamu anggap memang tugasmu. Yang kedua itu tulisanmu. Karena kalau memang lingkup tugasmu kan meskipun baru seminggu, kalau memang tugasmu kan kamu paham ya. Tapi kalau tugasnya orang lain biasanya ya susah nanti. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa cukup ya, sudah jelas ya. Hanya Sri Rahayu nanti agak sedikit ada perubahan ya. Tolong nanti dibahas di grup ini. Kalau saya nggak nyaut di grup itu, artinya saya lagi repot itu berarti. Tolong bantu ya, yang lain ya. Jadi baku bantu kita setelah ini. Kan ilmunya sama ini sudah kita dapat semua. Kita sudah bahas sekian hari ini. Jadi kalau ada kesulitan nanti Sri Rahayu atau siapa yang teman-teman coba kalau ini apa ya solusinya seperti apa? Gunakan itu grup WhatsApp untuk berdiskusi. Tidak perlu kita datang. Zaman sekarang nggak perlu kita tatap muka. Saya praktis saja. Bahkan Anda minta tanda tangan berapapun nggak perlu cari saya. Saya di mana berada. Kirim aja di grup situ, saya akan tanda tangan setiap saat saya nganggur. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, selamat menjalankan tugas berikutnya. Jangan lupa setelah ini kirim lembar persetujuan cepat. Saya akan insert cepat. Kemudian Anda print out lengkap. Cari mentornya untuk tunjukkan. Komunikasi dengan mentor berikutnya, bukan ke coach. Ya, untuk persiapan ujian. Sambil menunggu jadwal ujian dari penyelenggara. Kena jam berapa. Pengujinya kita sama, antri satu persatu, nanti kita masuk ruang umum begini, yang ujian 1 orang digeser ke ruang ujian, di breakout room lagi, sehingga pada satu ujian teman lain nggak tahu. Karena kita di breakout room di ruang ujian nanti. Nah, terima kasih. Kita akhiri dulu untuk sesi yang ini, kita ketemu pada sesi tatap muka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit.
Pak Isman, terima kasih banyak. Saya undur diri. Pak Diklat Sigi, siapa ini yang memantau dari BKP SDM Kabupaten Sigi. Saya izin live duluan ya. Kalau dicari saya live duluan. Saya mau ke kantor dulu ini. Saya ada yang mau dikerjakan di kantor.